Yuk. Gandengan tangan lu. Ayo. Gandengan tangan lu. HP. Gandengan tangan Pak. Gitu Pak. Kanan Pak, kanan Pak. Depan Pak, izin Pak. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, alhamdulillah kami Partai Keadilan Sejahtera telah menerima kunjungan dari Partai Berkarya dan dalam diskusi yang sangat produktif dan hangat kami menghasilkan satu nota kesepahaman. Mohon izin Mas Tommy dan Kang Soebul Iman, Mas Priyo, apa kita langsung bacakan dulu baru nanti kita berdialog dengan wartawan. Ya, terima kasih. Baik rekan-rekan wartawan, saya akan membacakan nota kesepahaman politik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Berkarya. Pada hari ini, Selasa 19 November 2019, fungsionaris DPP Partai Berkarya telah bertemu dengan fungsionaris DPP Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPP PKS di Jalan TP Simatupang nomor 882 Jakarta Selatan. Dalam silaturahim kebangsaan yang berlangsung akrab dan bersahabat sebagai sesama partai politik, kedua partai politik telah menyepakati kesepahaman sebagai berikut. Yang pertama, berkomitmen membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bersama TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh komponen bangsa. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, dan stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis. Yang keempat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda, serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka, diantaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif daftar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya. Yang kelima, membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi pilkada tahun 2020 dengan cara yang bermartabat, penuh keberkahan, menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi sara, dan segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparatnya untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi pertemuan ini dan senantiasa memberikan kekuatan pada kedua partai untuk senantiasa berkomitmen pada kesepahaman ini. Ketua Umum Partai Berkarya Haji Utomo Mandala Putra Sarjana Hukum ditandatangani, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Muhammad Soebul Iman PSD ditandatangani. Demikian yang kami sama-sama sepakati dalam kesepahaman. Kami persilahkan kepada rekan-rekan wartawan untuk memperdalam. Silahkan Pak, saya Vicky dari Kompas TV. Yang pertama, terkait poin pertama, membangun demokrasi yang sehat. Kita tahu membangun demokrasi yang sehat butuh oposisi yang sehat juga. PKS sudah menyatakan oposisi, bagaimana dengan Partai Berkarya? Apakah tadi itu juga dibicarakan komitmen seperti
langsung, artinya lewat DPRD ini sempat dibahas di pasca pemilu 2014 lalu. Kemudian sekarang Menteri Dalam Negeri mewacanakan hal yang sama gitu untuk pilkada lewat DPRD. Saya minta tanggapannya soal itu. Terima kasih. Itu aja, Pak. Saya persilakan. Kalau yang pertanyaan pertama tadi, Berkarya di dalam posisi memang bahasa langsung oposisi, karena memang seperti diketahui oposisi memang tidak secara langsung ada di Indonesia. Karenanya kami akan selalu berpihak pada rakyat. Apa kebijakan yang baik untuk rakyat, kami akan mendukung pemerintahan apa kebijakan tersebut. Tapi kalau tidak baik, tentunya kami akan menyuarakan juga untuk rakyat bagaimana yang lebih baik dan bagaimana solusinya juga untuk kebaikan itu. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu-waktu ke depan, dan kesempatan yang lain kolaborasi atau kerjasama antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Berkarya adalah terhadap pilkada. Gimana pilkada yang bisa kita sinergikan, kita bisa bekerjasama erat di antara kedua partai tersebut. Terima kasih. Oke, terkait dengan masalah pilkada melalui DPRD, begini rekan wartawan yang bisa kami jelaskan. Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik kita ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, maka kalau kemudian pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD, maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa, karena ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mereka untuk kemudian ya mengelola ya oligarki ini. Karena itu kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik, karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang lebih besar dibanding ketika itu dilaksanakan oleh DPRD. Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pilkada langsung, mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu. Jadi itu kita harus melihat realitas politik seperti itu ya. Jadi kami masih melihat bahwa pemilihan langsung itu lebih baik. Nah, yang kedua, kalau pemilihan itu lewat DPRD, kemungkinan orang-orang yang punya kapabilitas, integritas, mereka tidak akan bisa mendapat kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk di dalam sirkulasi kekuasaan. Dan kita berharap orang berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan. Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik. Bahwa ada masalah selama ini, tentu itu menjadi PR kita bersama, bagaimana kita memitigasi beragam ekses-ekses yang muncul dari pilkada langsung ini. Demikian, terima kasih. Silakan. Bapak, saya Sisi dari CNN. Saya mau bertanya, ini untuk kerjasama yang lebih konkret, mungkin boleh dielaborasi Pak, untuk mengaplikasikan poin-poin ini dalam ke depan seperti apa, mengingat untuk periode ini kan untuk keterwakilan dari Berkarya belum ada di parlemen. Oke, jadi yang terkait dengan masalah perjuangan bersama di DPR RI, memang Berkarya tidak memiliki representasi di sana. Tetapi sebagai partai politik tentu Berkarya juga memiliki hak ya bersuara ya, menjadi kelompok penekan untuk menguatkan pihak yang di luar pemerintahan tapi berada di parlemen. Nah, itu juga itu yang kami butuhkan dari Berkarya nanti. Mereka memberikan penguatan untuk mengkritisi pemerintah. Walaupun tentu dari sisi suara mereka tidak punya hak suara. Tetapi tentu dari sisi opini, pembentukan opini dan juga pressure kepada pemerintah itu juga sangat bermanfaat. Nah, yang kedua,
Partai Berkarya ini memiliki anggota DPRD provinsi maupun juga DPRD kabupaten kota, dan jumlahnya cukup signifikan, 160-an ya. Ini jumlah yang sangat signifikan. Tentu dengan Berkarya kami bisa bekerja sama di dalam parlemen tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Dan yang kedua, untuk pilkada itu jelas sekali kami bisa bekerja sama ya, dengan makanya masuk di dalam poin yang kelima. Di tempat-tempat di mana Berkarya cukup signifikan, PKS juga signifikan, kami bisa bekerja sama. Dan kebijakan PKS memang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berkoalisi dengan partai mana saja, dan tentu termasuk dengan Berkarya. Demikian, silakan. Dari Indonesia Insight, yang pertama, bagaimana peluang Berkarya dalam 5 tahun ke depan, kemudian langkah strategis untuk menarik simpatisan. Modal dasar kami sekarang adalah diantaranya, selain platform, selain mesin yang sekarang ada, ialah ada 160 lebih anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, kecuali di ibu kota aja kita nggak ada. Itu adalah modal dasar kami. Sebagai pendatang baru, terus terang kami kemarin agak terseok-seok melihat situasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang kami nilai merupakan penyelenggaraan pemilu terburuk dalam sejarah setelah reformasi. Kami terseok menghadapi berbagai macam rintangan, palu godam yang luar biasa, sehingga partai baru semacam kami ini memang akhirnya semacam menabrak batu karang yang luar biasa, karena kita melihat ada penyelenggaraan dan praktek pemilu yang luar biasa, masif dan seterusnya yang kami saksikan semuanya. Tapi kami tetap bersyukur, kita ada kepemimpinan Mas Tommy Soeharto, kami semua tetap bisa tegak berdiri memperoleh 160 lebih anggota DPRD dan kabupaten kota se-Indonesia. Itu modal dasar kami. Yang ketiga adalah seperti tadi saya sebut, platform kami jelas. Partai Berkarya ini adalah partai nasionalis yang religius, yang mengedepankan karya kekaryaan, merupakan visi dan keberhasilan ketika zaman Presiden Soeharto memerintah pada saat itu. Orang masih teringat murah sandang, murah pangan, murah papan. Siapa yang memimpin saat itu? Yaitu 30 tahun lebih ketika dipimpin pada zaman Presiden Soeharto. Jadi kami mohon izin untuk secara jujur menyampaikan, ide dan platform ini nggak pernah kami rubah, karena memang Partai Berkarya ada yang sekarang dipimpin oleh Mas Tommy Soeharto itu adalah dalam rangka untuk menindaklanjutin hal-hal kebaikan-kebaikan yang ada pada masa lampau, tapi juga ingin mengoreksi hal-hal ke depan. Itulah kira-kira kenapa kami yakin bahwa pada periode selanjutnya termasuk di pilkada ini kami ingin memberi kontribusi dan kami ingin memenangkan di pertarungan pilkada ini lewat mekanisme yang sah, termasuk diantaranya kami ingin mengadakan kerjasama dengan teman-teman PKS di semua lini di pilkada, maupun dengan partai-partai lain yang kami yakinin dengan mereka platform kami tidak masalah, artinya sama, ide untuk mensejahterakan rakyat. Jadi itu ya kira-kira ya. Terima kasih. Tempo, silakan. Kemudian yang kedua, ini karena kami sangat jarang yang bisa hadir di depan media, boleh komentar terkait Mas Gibran dan Pak Prabowo. Apakah sudah pernah ada komunikasi? Karena sebelumnya kan berkata harus Pak Prabowo di pilkada mana? Di pilkada mana? Kami lagi himpun, saya lagi kontak-kontakan dengan Pak Sekjen ini. Di antaranya Cilegon, tapi habis itu kan kita menemukan yang lain ya. Di antaranya Cilegon, tapi habis itu ada beberapa zona yang bisa jadi tiba-tiba karena daerah itu kuat, kami mengajukan wali kota misalnya di Cilegon, atau di tempat lain kami mengajukan wakil, atau di tempat lain kami mengusung calon-calon
orang-orang hebat dari PKS maupun partai manapun juga yang kami yakinin platformnya sama dengan kita. Baik, yang kalau mengenai Pak Prabowo saya kira itu hak prerogatif beliau sendiri. Jadi harusnya menanyakan ke beliau langsung lebih baik. Jadi ya itu kan sudah selesai. Karena sudah selesai, sehingga berikutnya Gerindra memutuskan ketua umumnya menjadi bagian daripada kabinet yang ada sekarang ini sebagai Menteri Pertahanan. Ya tentunya itu adalah hak prerogatif yang bersangkutan. Terima kasih. Tentunya tidak, dalam politik kan kita selalu harus ya menerima kenyataan yang ada. Rekan-rekan, jadi tadi kita pembicaraan awal ya bahwa di sini sudah tertulis akan kerjasama 2020, tapi kami belum detail bicara mau di mana karena peta kami pun belum. Ini baru mau saling tukeran peta kekuatan berkarya di mana, PKS di mana, nanti baru kita mencari mana yang mencapai titik yang kemungkinan kita akan menang gitu ya. Bahwa tadi kebetulan disampaikan Cilegon, tadi memang salah satu fungsionaris kader dari berkarya hadir di sini dan beliau adalah yang akan digadang-gadang sebagai calon wali kota Cilegon ya. Jadi secara umum ini baru mau tukeran peta ya. Terima kasih. Sini nih, dekat dulu, silakan. Saya dari Jawa Pos. Ya, Jawa Pos. Yang keras dikit. Agak berdiri. Pakai mic. Dengan satu pemahaman adalah menolak segala bentuk persekusi terhadap ulama, kemudian tokoh-tokoh dan sebagainya. Apakah ini ada kaitannya terkait dengan tawaran dari PKS yang memunculkan RUU perlindungan ulama salah satunya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari untuk partai berkarya dalam kali ini mengapa memilih PKS sebagai partai yang pertama-tama yang dikunjungi, bukan kemudian partai Gerindra atau Demokrat atau partai PAN yang kemarin sama-sama berlabuh di 02 begitu. Terima kasih. Kenapa PKS sekalian? Semua partai mempunyai keelokan, trademark dan keunikan sendiri-sendiri. Di mata partai berkarya, partai PKS termasuk yang memiliki itu. Jadi kami memandang dengan takjub di sela-sela politik yang enggak karu-karuan ini, PKS masih bisa mempertahankan berapa kursi mas? Ya itulah pokoknya 50 kursi dalam situasi yang tidak mudah. Demikian pula kami memandang partai lain, kami juga mencatat dengan baik. Tapi kenapa kemudian melakukan PKS dan dilalah kemudian takdir mengantarkan kami pada pertemuan yang secara kebetulan saya sama Pak Soebul Iman kebetulan dulu itu sama-sama di pimpinan DPR Republik Indonesia. Ketemu, saya lapor sama beliau dan diizinkan lanjut dan seterusnya. Rupanya belum menyampaikan punya hubungan personal yang sangat dekat yang sudah lama sekali, terutama dengan Habib Salim Jufri Segraf Al-Jufri dan Mas Soebul Iman. Jadi ibarat bahasa Jawanya itu tumbuh ketemu tutup. Jadi oleh karena itu ya jatuh pilihan kami ketemu dengan PKS. Rencananya ini memang PKS yang ngundang dulu dan nanti pada waktu yang ditentukan kemudian gantian kami yang mengundang para petinggi PKS ke berkarya. Jadi jelas ya. Jadi karena memang PKS partai yang kami memandang penuh hormat dengan reputasi yang selama ini susah payah dibangun PKS, kami memandang perlu untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk apapun. Apakah yang kedua sudah tentu meskipun ini tidak termaktub, kami tidak ingin membiarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang sekarang ini. Biarlah nanti muncul gagasan-gagasan alternatif untuk kebaikan bangsa dan untuk kebaikan kualitas demokrasi ke depan. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kepada kekuasaan. Kita tetap harus berkomitmen membangun sebuah demokrasi yang hebat dan jangan membiarkan
penguasa atau pemerintah siapapun yang berkuasa sendirian sehingga kemudian salah arah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum kami Mas Tommy Soeharto, hal ihwal yang baik kami pastikan kami dukung. Kami akan mengkritisin hal-hal yang kurang baik untuk kedepannya. Jadi kalau boleh disebutkan di sini, kalaupun nanti kami dianggap sebagai apa, tadi kami kalau istilah oposisi biarlah menjadi trademark khusus dari teman-teman PKS. Biarkan dan kami menghormati itu. Berkarya punya talenta lain. Kami sepaham dengan gagasan alternatif. Kami nanti juga ingin membangun sebuah gagasan alternatif dan sebagai penyeimbang yang kritis tapi konstruktif terhadap apapun polisi yang diambil pemerintah. Jadi manakala pemerintah melakukan hal-hal yang baik, kami dukung. Ketua Umum, saya pastikan Partai Berkarya akan mendukung dan mengapresiasi. Tapi jangan biarkan kami sendiri, kami dan bangsa ini menjadi burung beo yang hanya membeo semua polisi-polisi yang dilakukan negara tanpa membiarkan koreksi. Enggak boleh. Dan PKS di sini kami senang telah mengatakan wujud yang nyata. Dan sekali lagi kami tegaskan, kami tidak ingin juga membiarkan sendirian bangsa ini bagus kalau dengan kebersamaan membangun negeri ini. Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Dewa Pos, ya terkait dengan masa yang nomor 3. Silakan Anda baca secara cermat bahwa yang kami perjuangkan adalah rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, ya. Bahwa kemudian kami highlight terkait dengan masalah ulama, tokoh agama, memang ya, dan aktivis di situ jelas. Memang ini adalah menjadi fenomena yang terjadi kemarin selama masalah kampanye itu. Makanya kami highlight poin itu. Tetapi komitmen kami bukan hanya saja terhadap itu, tetapi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Jadi itu perjuangan kami. Terima kasih. Oh ya, nah secara khusus karena itu sudah menjadi komitmen PKS waktu janji kampanye masalah undang-undang perlindungan ulama. Jadi harus dipahami perlindungan ulama, tokoh agama dan simbol agama-agama. Jadi bukan hanya untuk yang Islam saja, tetapi juga tokoh-tokoh agama di luar Islam dan juga simbol-simbol agama yang di luar Islam pun masuk dalam perjuangan RUU itu. Kami insya Allah terus memperjuangkan ini dan kami bertekad ingin menjadikan rancangan undang-undang ini masuk di dalam prolegnas selama 5 tahun ke depan. Terima kasih. Satu lagi ya, karena sudah maghrib. Satu lagi. Singkat. Dari mana? Kompas. Dari Kompas. Dari Kompas. Mau nanya kalau untuk PKS sendiri nanti akan mengundangkan sama Demokrat untuk melakukan pertemuan-pertemuan atau sudah ada komunikasi juga? Ya, seperti sudah saya sampaikan bahwa kita setelah ini juga akan berkomunikasi dengan partai-partai lain, ya, terutama yang paling dekat ya dengan PAN dan Demokrat. Bahkan tadi saya dapat laporan dari PKS muda kita, karena dia berkomunikasi juga dengan teman-teman mudanya Demokrat. Dari pihak sana tadi ada yang menanyakan kepada teman-teman PKS muda, ini PKS kapan mau berkunjung ke Pak SBY? Tadi saya beri jawaban, kami menunggu waktu luang dari Pak SBY. Kapan saja Pak SBY siap kami kunjungi, kami akan datang ke sana. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih kawan-kawan wartawan, karena waktunya sudah menjelang maghrib, ya, nanti bisa dilanjutkan dalam wawancara langsung. Terima kasih. Ini harus sama-sama mesra dengan Menteri apa juga. Bukan Pak. Oh, itu. Mau ulang Pak. Mau ulang Pak. Teman-teman, kita akan ambil gambar bersama Partai Berkarya dan PKS pada Bapak Ibu fungsionaris DPP. Dipersilakan kita sama-sama mengambil gambar dulu, Mas. Bergabung di sini PKS dan Berkarya bersama-sama, insya Allah. Mau ulang Pak. Silakan. Ayo. Saya bawa sahabat saya dulu. Ayo. Kan persahabatan. Ada yang dulu, ada yang
Mau berdiri sama beliau kan? Untuk menunjukkan usia tidak menentukan. Oke, jalan aja. Oke, kita minta gini. Oke. Lawan kecurangan. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman atas semua kehadirannya. Tentunya ini kita sudah selesai press conference pertemuan partai bersama yang masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.